Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab tauhid ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita masih bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kita menghadiri satu kajian kitab tauhid yang merupakan pondasi di dalam beragama. Jadi pondasi dalam beragama itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentauhidkan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Tauhid uluhiyah adalah tauhid di mana wajib bagi kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah tauhid di mana kita wajib untuk mengesahkan bahwa seluruh jagat raya ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Seluruh jagat raya ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kehidupan alam ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Kemudian kita masuk kepada tauhid al-asma was sifat, di mana wajib bagi kita untuk mentauhidkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala kita sudah bahas dengan beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini kita masuk pada al-ilmu. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ilmu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan al-ilmu itu merupakan sifatun dzatiyah. Sifat zatnya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Hal ini didasarkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala
alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yang nampak dan yang tidak nampak. Begitu juga dalam ayat lain disebutkan alimil ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis sama'i wala fil ardi. Allah mengetahui yang gaib. Tidak ada yang terlepaskan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala walaupun mithqalu dzarrah. Seberat dzarrah. Dzarrah itu adalah satu benda yang paling kecil. Kalau dulu kita artikan kata-kata dzarrah itu biji sawi. Seberat biji sawi. Karena saking kecilnya biji sawi. Tapi saya nggak tahu tuh yang bagaimana modelnya biji sawi. Kemudian perkembangan selanjutnya mengatakan yang paling kecil itu ya atom. Kemudian berkembang lagi ya proton atau neutron gitu. Pokoknya benda yang terkecil sajalah gitu. Jadi tidak diartikan apakah itu atom, neutron atau proton atau biji sawi. Tapi tidak ada yang terlewati pengetahuan Allah Subhanahu wa taala walaupun benda yang paling kecil. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kalau mungkin kita, pengetahuan kita itu mencakup yang gede-gede aja. Yang besar-besar. Tapi ketika yang kecil-kecil, makhluk yang kecil, kita nggak tahu. Kadang jangankan di tempat lain ya. Di dalam tubuh kita aja, ya, di kulit kita kalau ada binatang yang kecil, kita nggak tahu gitu. Tapi bagi Allah SWT, itu semuanya tidak terlewatkan pengetahuan Allah SWT. Semuanya tahu. Sekecil-kecilnya pengetahuan Allah SWT. Maka Allah SWT mengatakan innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib baik yang di langit maupun yang di bumi. Yang disebut gaib itu adalah ma ghaba min anin nas, sesuatu yang manusia tidak bisa melihatnya. Yang tidak nampak di mata manusia. Itu yang gaib. Dalam hal ini, fa innallaha jalla wa ala ya'lamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa ala mengetahui yang gaib. Yang tidak nampak oleh kita, Allah SWT tahu. Kemudian yang dimaksud dengan asy-syahadah, ma yushahiduhun nas wa yarawnahu, sesuatu yang di mana manusia bisa menyaksikannya dan melihatnya. Manusia bisa melihat dan bisa menyaksikan. Sehingga disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidaklah tersembunyi atas Allah sesuatu baik di langit maupun di bumi. Enggak ada yang tersembunyi. Semuanya Allah SWT tahu. Kenapa? Karena Allah alim, maha mengetahui. Bahkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala atas setiap sesuatu qadir, maha kuasa, dan Allah sesungguhnya meliputi setiap apa saja pengetahuannya. Artinya orang ngumpul begitu banyak, Allah Subhanahu wa taala maha tahu satu persatu siapa saja itu orang. Ikan teri yang ada di laut dengan berbagai macam spesies atau genus, ikan-ikan itu kan banyak di laut. Allah Subhanahu wa taala mengetahui satu persatu spesiesnya, jenisnya. Ayam yang lagi ngerem, kemudian telurnya menetes, keluarlah anak-anak ayam. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Ini anak-anak ayam ini apakah yang akan menjadi jantan atau betina. Bagi kita tahu bahwa itu telur, kemudian netes menjadi anak ayam, tapi kita nggak tahu apakah ini anak ayam, betina atau jantan. Tapi bagi Allah SWT maha mengetahui. Kenapa? Karena Allah pengetahuannya meliputi apa saja, tidak ada yang tersembunyi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dengan ketekunan dan aturannya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini bukan dengan iseng-iseng, kagak iseng-iseng. Beda dengan kita, iseng-iseng dengan apa? Bikin ini. Bagi Allah SWT tidak.
Allah SWT apa? Betul-betul menciptakan ini alam. Dan diatur. Setelah diciptakan lalu diatur apa yang diciptakan. Jadi nggak ada istilah apa? Iseng-iseng. Allah SWT menciptakan tidak ada yang sia-sia. Ala ya'lamu man khalaq. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya itu apa? Adalah meliputi yang gaib dan yang nyata, ya. Yang gaib dan apa? Yang nyata. Sehingga tidaklah bisa dikatakan dia itu sebagai ilah yang disembah kecuali dia harus alim, maha mengetahui. Ya. Wa indahu mafatihul ghaibi. Kata Allah SWT dalam ayat lain, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَعِنْدَهُ. Dan di sisi Allah lah mafatih, kunci-kunci yang gaib. Yang kunci-kunci yang gaib itu tidaklah ada yang mengetahui kecuali Allah. Ya. Hal-hal yang gaib yang akan terjadi pada masa yang akan datang, apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, itu Allah SWT maha mengetahui. Ya. Maka kalau ada orang yang tahu tentang apa yang akan terjadi masa yang akan datang, dia tahu kapan datangnya hari kiamat, dia tahu apa yang akan terjadi, itu orang bohong. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui hal yang akan terjadi setelah itu kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Sebab kunci hal yang gaib itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang datang ke dukun, kemudian kata dukun, oh nanti akan terjadi begini, oh nanti ente akan dapat rezeki nomplok, oh ente akan macam-macam, itu bohong. Kenapa? Karena hal itu tidak ada yang mengetahui kecuali apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang kematian, walaupun kata dokter, oh Anda oleh stadium 4, Anda akan mati 1 bulan lagi atau seminggu lagi. Itu kan menurut ukuran manusia. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala bisa saja orang itu diberikan umur panjang. Ya. Maka di sinilah kita tidak boleh berputus asa dengan gara-gara informasi dari makhluk, dari dokter. Ya. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian, Allah SWT menjelaskan, dan di sisi Allah kunci-kunci hal yang gaib yang tidaklah hal yang gaib itu mengetahuinya kecuali hanya Dia, Allah SWT. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan dialah Allah mengetahui apa yang ada di daratan maupun di lautan. Apa yang terjadi di daratan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Apa yang terjadi di lautan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bagaimana ikan-ikan yang luar biasa di lautan dengan berbagai macam jenisnya, spesiesnya, bentuknya, dengan berbagai macam namanya, warnanya, dengan berbagai macam jenis kelamin yang begitu dalam lautan, semuanya Allah tahu. Ini yang kelamin laki-laki, ini yang perempuan, ini yang jantan, ini yang betina, semuanya Allah tahu. Dari berbagai macam jenis ikan yang paling gede dan yang paling kecil. Kenapa? Karena Allah SWT yang menciptakan. Ya. Kemudian wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan apa yang jatuh berupa daun dari pohon kecuali Allah SWT mengetahui satu persatu daun yang jatuh. Kita punya pohon, kira-kira kita tahu gak hari ini jatuh berapa daun di rumah kita? Gak tahu. Tapi Allah SWT maha mengetahui satu persatu daun dengan berbagai macam jenis pohon, satu persatu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Baik daun itu yang masih hijau atau yang udah kering. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan pohon. Nah, di sini apa? Disebutkan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan apa yang gugur berupa daun-daun kecuali Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui berapa jumlahnya. Dan itu bukan hanya di Indonesia, sedunia Allah SWT Maha mengetahui. Di Eropa musim gugur, di mana daun-daun berguguran, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu berapa jumlah daun yang gugur. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dia mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang terjadi dalam dada kita. Hati kita ketika berdetak atau berdetik, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan, itu hati kita. Belum diucapkan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Berapa kali beredarnya darah dalam tubuh kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Berapa kali kedipan mata kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Berapa napas yang keluar dari hidung kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Berapa kali bergeraknya paru-paru, jantung, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, itulah yang disebut dengan apa? Allah alim, Allah Maha mengetahui. Kalau yang begitu saja Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tersembunyi, apalagi yang nampak. Maka ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, maka kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala tahu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, sehingga kita harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu di bumi ini. Kenapa? Karena semuanya itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kalau apa yang kita lakukan kebaikan, kita melihat yang baik, mendengarkan yang baik, mengucapkan yang baik, kita melakukan sesuatu yang baik dengan niat yang baik, maka nilainya itu akan mendapatkan kebaikan dan di akhirat akan mendapatkan pahala. Tapi kalau apa yang kita lakukan, mata kita melakukan sesuatu yang tidak baik, dari telinga kita juga mendengarkan sesuatu yang tidak baik, mulut kita juga mengucapkan yang tidak baik, gerakan kita juga begitu, hati kita juga melakukan niat yang tidak baik, nanti di akhirat akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak baik juga, berupa dosa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah Allah membalas kebaikan kecuali dengan kebaikan. Mafhum kholafahnya apa? Tidaklah Allah akan membalas suatu keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala juga akan apa? Membalas dengan keburukan itu. Jadi kebalikan dari ayat ini, hal jazaul ihsan illal ihsan, tidaklah Allah akan membalas kebaikan kecuali akan dibalas dengan kebaikan juga. Mafhum mukhalafahnya, tidaklah Allah akan membalas keburukan kecuali yang dibalas juga dengan keburukan, sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi kita bagaimana cara mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui, dengan kita berhati-hati setiap sesuatu yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita niatkan. Kenapa? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kemudian salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala juga al-hayah. Hayat yang artinya hidup. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa hayat itu adalah sifatun dzatiyah, sifat Allah, zatnya. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan ilmu, mengetahui, berkuasa, menentukan. Dari semua sifat ini, itu didasarkan dengan tidaklah dia bisa mengetahui, tidaklah dia tidak berkuasa, tidaklah dia bisa menentukan kecuali dia harus hidup. Jadi sifat hayat itu para ulama mengatakan ini merupakan pokok. Sifat hayat itu apa? Pokok. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha, tidak ada yang berhak untuk diibadahi illa huwa, kecuali Dia Allah. Siapa Allah? Al-Hayyu, yang Maha hidup. Al-Qayyum, yang Maha berdiri sendiri. Huwal hayyu la ilaha illahu. Dialah Allah yang Maha hidup, yang tidak ada ilah kecuali Dia. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak pernah mati. Jadi Allah SWT hidup yang tidak pernah apa? Mati. Manusia hidup, tapi manusia apa? Mati. Allah SWT hidup, tidak akan pernah apa? Tidak pernah apa? Mati. Dan disebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan zatnya itu al-hayah, hidup, Maha hidup. Sehingga disebutkan di dalam sebuah riwayat
anna al-hayyul qayyum, ya, bahwa sifat Allah al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang maha berdiri sendiri. Maksudnya apa berdiri sendiri? Jangan kita gambarkan berdiri sendiri seperti anak kecil. Anak kecil jatuh, lalu dia apa? Nggak pakai ditolongin, diri sendiri aja. Bukan begitu. Itu bahasa kita kan. Jadi anak kecil jatuh, lalu dia apa? Anak kecil juga itu jatuh diri sendiri. Maksudnya al-qayyum kan itu. Al-qayyum itu Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya. La yabtakir. Tidak membutuhkan apa? Makhluknya. Dalam menciptakan ini alam nggak butuh makhluk. Kenapa? Karena Allah Al-Qayyum, berdiri sendiri. La yabtakiru ila syai'in, tidak membutuhkan apa saja. Dalam apa? Menciptakan ini alam. Kalau kita manusia dalam kehidupannya pasti membutuhkan orang lain. Baik dia orang kaya maupun orang miskin. Jadi jangan orang kaya jangan mengatakan saya nggak butuh orang, belum tentu. Ketika dia hidup punya rumah, dia harus bersihkan rumah, butuh orang. Ketika mengantar ke kantor, butuh supir. Ketika dia mau makan, butuh orang yang masak, koki. Ketika dia ingin mencuci pakaian, butuh pembantu. Jadi manusia walaupun dia kaya tetap harus butuh apa? Orang lain. Begitu juga orang miskin, butuh juga orang kaya. Jadi antara miskin dan kaya itu sama-sama membutuhkan. Jadi tidak bisa kita mengatakan, gue sih nggak butuh orang. Jangankan kita masih hidup, kita udah meninggal aja butuh orang lain nggak? Butuh nggak? Apalagi. Jangankan masih hidup, oh kita udah meninggal aja butuh sama orang. Kita meninggal dimandiin, disolatin, diantarkan ke kuburan. Kira-kira kalau kita meninggal, nggak ada yang mandiin, bisa nggak kita mandi sendiri? Mandi aja sendiri sih deh. Kira-kira kita ke kuburan, udah meninggal, bisa nggak kita jalan sendiri? Nggak bisa lah. Itu udah meninggal, apalagi masih hidup. Gitu. Sehingga ketika kita butuh orang lain, janganlah kita sombong kepada orang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya kita butuh mereka. Orang yang tolibul ilmi butuh kepada orang yang menyampaikan ilmu. Orang yang menyampaikan ilmu juga ada yang mendengarkan apa yang disampaikan. Saling membutuhkan. Jadi semuanya saling membutuhkan. Nggak ada yang orang mengatakan, saya sih hidup sendiri nggak butuh orang, nggak bisa. Makanya kata Rasulullah SAW, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru 'anil adza khairum minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin yang dia bercampur gaul bersama manusia di tengah-tengah masyarakat, lalu dia bersabar dengan gangguan-gangguan orang lain, karena biasanya kalau kita bercampur gaul dengan masyarakat, dengan tetangga, kiri kanan, depan belakang, dengan orang, pasti di sana ada gangguan-gangguan. Kadang kita kesenggol, kadang ada yang nyakitin, macam-macam. Sehingga kata Rasulullah, seorang mukmin yang dia bercampur gaul bersama orang, yukhalitun nas, dia apa? Bergaul dengan manusia, wa yasbiru 'anil adza, dan dia sabar dari gangguannya, khairun, lebih baik dari seorang mukmin la yukhalitun nas, yang tidak bergaul dengan manusia dan dia tidak sabar dengan gangguannya. Artinya yang lebih baik orang yang bergaul. Bergaul. Kenapa? Karena dia kehidupannya itu pasti butuh orang lain. Pasti apa? Butuh orang. Ini kan kadang-kadang ada orang ya masih hidup sama kiri kanan, tetangga, depan belakang, nggak kenal, nggak pernah negor, nggak tahu gitu. Ada orang nggak ada orang di rumahnya nggak tahu. Kenapa? Nggak pernah ngelihat. Tahu-tahu nanti pas udah akhir ketika ada pengumuman di masjid. Inna lillahi. Tetangga kita perasaan selama ini nggak kelihatan. Kelihatannya baru apa? Kedengarannya baru apa? Akhir hayatnya. Nah, kita nggak mau. Jadi
Jadilah orang yang bergaul kepada manusia dan sabar dari gangguannya. Karena itu lebih baik daripada orang yang tidak pernah bergaul dengan manusia. Tapi tentunya ketika kita bergaul juga milih-milih. Gitu. Kenapa? Karena pergaulan itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikannya. Sebagaimana orang yang disebutkan oleh Rasulullah, seperti orang yang bergaul dengan tukang minyak wangi, tahu gak? Maka dia akan paling tidak dia akan kena minyak wanginya. Harumnya, walaupun dia nggak dapat 1 botol minyak wangi, tapi dia kena apa? Harumnya. Orang yang bergaul dengan orang yang alim, maka dia akan paling nggak kecepretan dengan ilmunya. Kenapa? Karena orang yang alim pasti yang disampaikan yang berilmu. Ilmu-ilmu yang akan disampaikan, nggak mungkin dia apa? Menyampaikan sesuatu yang sia-sia. Nah, ketika dia bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat, suka berbohong, paling tidak dia akan terkena kebohongannya. Bergaul dengan orang tukang bohong, pasti dia apa? Akan dibohongi. Gitu. Kenapa? Bergaulnya sama tukang apa? Tukang bohong. Jadi, bergaul itu apa? Berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qayyum. Al-Qayyum berdiri sendiri artinya apa? Tidak membutuhkan makhluknya, tidak membutuhkan apa saja dalam menciptakan apa? Ini alam. La yaftakiru ila syai'in, tidak membutuhkan apa saja dalam menciptakan ini alam, dalam menentukan ini alam, dalam mengatur ini alam. Jadi ini apa? Al-Hayyul Qayyum, arti Al-Qayyum. Jadi jangan sampai membayangkan Al-Qayyum itu berdiri sendiri, ya. Anak kecil juga bisa diri sendiri, habis jatuh apa? Dia jatuh sendiri, dia diri sendiri. Bukan itu maksudnya, itu sih bahasa kita. Tapi ini bahasa apa? Bahasa tauhid bukan itu maksudnya. Al-Qayyum kan dari kata-kata qama yaqumu qiyam, berdiri. Maksudnya apa? Dia menciptakan alam ini tidak butuh yang lainnya. Berdiri sendiri, mandiri kalau bahasa kita. Nah, para ulama mengatakan bahwa Al-Hayyul Qayyum itu adalah Al-Ismul A'zam. Nama Allah yang agung. Yang agung itu apa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Kenapa? Karena semua sifat-sifatnya Allah SWT itu diawali dengan Al-Hayyu, hidup. Tidaklah dia berkuasa kecuali dia hidup. Tidaklah dia bisa menentukan kecuali apa? Dia hidup. Makanya dia apa? Al-Hayyu itu apa? Pokok. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pokok. Dan Al-Qayyum juga begitu. Ya. Jadi nama yang azam, yang besar, yang agung, yang apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanggil dengan kalimat Al-Hayyul Qayyum ajaba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawabnya. Jadi idza du'iyallahu bihi ajaba, apabila Allah dipanggil dengan namanya Al-Hayyul Qayyum ajaba, maka dia akan mengijabahkan. Jadi kalau kita berdoa itu jangan lupa kita juga memanggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'us Samawat, ya, coba kita panggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta dengan orang menyebut kalimat Al-Hayyu Al-Qayyum, ya. Al-Hayyul Qayyum a'ta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan. Jadi ketika seorang hamba dia berdoa lalu dipanggil apa? Dia memanggil nama Allah dengan ya Hayyu ya Qayyum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ijabah doanya. Dan ketika dia meminta kepada Allah SWT, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha Al-Qayyum, berdiri sendiri, saya meminta kepada engkau, maka dia akan diberikan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena ini merupakan huma al-ismul a'zam. Jadi keduanya itu merupakan nama yang agung. Ya. Nama yang agung. Oleh karena itulah, Al-Hayyu sifatun dzatiyah. Sedangkan Al-Qayyum sifatun fi'liyah. Ingat, ada sifatun dzatiyah di mana zat Allah itu hidup. Fi'liyah itu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sesuatu, fi'liyah. Ada al-fi'lu, melakukan. Dzatiyahnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Hayyu itu adalah sifatun dzatiyah. Sedangkan Al-Qayyum sifatun fi'liyah. Sifatun apa? Fi'liyah. Sifat disebutkan oleh para ulama, kulluha tarju ila hadzainil ismainil azimainil karimaini. Jadi
semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada dua nama ini. Dua nama ini, dua nama yang agung, yang mulia, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Itu semuanya kembalinya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat, Maha menentukan, kecuali Dia Al-Hayyu yang Maha hidup. Gitu. Jadi ini pokok apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Falahul hayatul kamilah. Dan Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha hidup. Maha hidup artinya hidup yang sangat sempurna. Yang tidaklah Dia menghadapi kematian. Kalau manusia hidup, betul. Tapi hidupnya menghadapi kematian. Ada gak orang di dunia ini yang gak mati ketika dia hidup? Gak ada. Nabi Adam yang dikenal dengan Abul Bashar, bapaknya manusia meninggal. Nabi Ibrahim yang dikenal dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul, meninggal. Mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, meninggal. Apalagi kita, manusia biasa. Jadi apa? Meninggal semuanya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sangat sempurna, sifat hidup yang sempurna yang tidak akan menghadapi kematian dan kehidupannya juga tidak menghadapi kekurangan. Pokoknya serba sempurna. Sifat hidup Allah yang serba sempurna yang tidak kekurangan dan kehidupannya wala sinatun wala naum, tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Hidup tapi nggak pernah ngantuk. Hidup tapi nggak pernah apa? Tidur. La ta'khuduhu di dalam apa? Surat apa tuh? Ayat kursi. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Tidaklah Allah mengambil sinatun ngantuk dan wala naum, dan juga tidak apa? Mengambil tidur. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Kita bisa nggak sehari aja nggak tidur? Kita jangankan nggak sehari nggak tidur. Tidur kita cuma 2 jam aja, pagi-pagi udah pusing. Apalagi nggak tidur. Ya gitu. Cuma 2 jam pusing pagi-pagi. Tapi bagi Allah SWT nggak tidur. Kenapa? Allah Maha hidup. Allah apa? Maha hidup. Kita jangankan di rumah, di majlis taklim aja, di majlis ilmu aja kita tidur. Ada gak yang begitu? Lagi dengerin khotib, ada gak yang tidur? Khotib baru mulai salam, udah mulai ancang-ancang deh matanya. Tapi herannya ketika udah Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat, langsung bangun. Udah tahu aja. Padahal dari awal sampai apa? Bacaan doa Allahumma ufir itu apa? Tidur aja. Artinya apa? Sebetulnya dia tidurnya apa? Gak konsentrasi gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau orang lagi khutbah nih, saya kadang-kadang suka jadi apa? Sekali-sekali kita dengerin orang juga untuk berkhutbah. Ada di kiri kanan, di kiri kita lah tidur, saya dengerin aja. Biar kapok. Kalau enggak, nanti besok-besok tidur aja. Kan juga ada yang bangunin kan gitu. Biar dia kapok. Kenapa? Orang lagi deh, amin, baru bangun. Wah, udah amin, bangun. Berarti dia tidur. Yeah. Tidur dan nyenyak. Tidur dan nyenyak. Maka di sinilah jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu salah satu nama Allah SWT yang agung. Yang semua sifatnya itu kembali kepada 2 nama tersebut. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala juga As-Sami' wal Basir atau As-Sama' wal Basar. Mendengar dan melihat. Kalau disebut As-Sami' wal Basir itu kalau bahasa kita ismul mubalaghah. Nama yang balaghah itu apa? Yang sangat maha mendengar dan maha melihat. Ismul apa? Mubalaghah. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan maha melihat. Ini merupakan sifat dzatiyah Allah, mendengar dan melihat.
Dan ini banyak sekali dalam ayat Al-Quran Allah SWT menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah Allah seperti apapun juga. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang sepertinya, tidak ada yang memiripinya, tidak ada yang serupanya. Karena Allah SWT menyebutkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sebanding dengan Allah SWT. Wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir, dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nabi Musa, Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Firaun, raja Faraun, bersama saudaranya yang bernama Harun alaihissalam, maka keduanya ketakutan. Kemudian Allah SWT mengatakan tetap pergi. Kenapa? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Karena sesungguhnya saya bersama kalian. Jangan takut menghadapi Firaun. Saya ini bersama kalian, asma'u wa ara, dan saya mendengar dan saya juga melihat apa yang kalian lakukan, apa yang terjadi. Nah ini kan ayat berkenaan dengan di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa bersama Harun untuk menghadapi ngadep kalau bahasa kita menghadap Firaun. Kemudian keduanya takut. Kenapa? Firaun siapa yang enggak takut? Raja yang zalim. Tapi Allah Subhanahu wa taala hibur dengan mengatakan innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya saya ini bersama kalian, jangan takut. Ya. Allah SWT akan menolong kalian. Jangan takut. Asma'u wa ara. Saya melihat, saya mendengar, dan saya juga melihat apa yang akan terjadi. Gitu. Ya. Maka Nabi Musa apapun datang. Menghadap dengan mengatakan faqula qaulan lainan. Ucapkanlah kepadanya dengan ucapan yang lainan, yang lembut. Jadi walaupun Firaun, raja yang luar biasa ganasnya, sadisnya, tetap Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah di hadapan Firaun dengan cara lembut, bukan sudut kasar. Kenapa? Karena kalau kasar dihadapi dengan kasar, jadi deh berantem. Tapi kalau kasar dihadapi dengan kelembutan, bisa jadi hati dengan kalimat yang lembut akan menjadi lembut. Makanya Rasulullah disebutkan dalam ayat Al-Quran, lintalahum. Lintalahum. Jadi gara-gara engkau lembut kepada mereka, maka mereka akan menerima apa yang didakwahkan. Di dalam surat Al-Imran itu ada kalimat lintalahum. Linta itu kata-kata engkau lembut di dalam menghadapi kaummu, dihadapi umat. Walau kunta fadzan qalizan, jadi disebutkan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ini ayatnya yang ayatnya yang satu kata, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalizal faddi lan faddu min haulik. Fabima rahmatin, maka dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, engkau lembut di dalam berdakwah mengajak untuk kepada umatnya, berdakwah ilallah, berdakwah untuk mengajak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kunta fadhan ghalizal qalbi, kalau engkau memiliki hati yang keras dengan cara yang keras, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari kamu. Artinya dalam berdakwah itu harus lembut. Tidak boleh kasar. Namanya juga berdakwah, mengajak. Jangan sekalian, Allah Subhanahu wa taala mendengar yudriku jami'al aswat, semua nama suara-suara yang keras, yang
lembek, ya, kalau suara bukan lembek kali ya, yang keras dan yang pelan. Allah SWT mengetahui. Kan kita biasanya yang keras doang suaranya, yang kencang. Tapi ketika yang suara yang pelan kita nggak dengar. Allah SWT mengetahui. Dan yasma'u jami'al aswat. Allah SWT mengetahui semua suara. Ada orang ramai nih, satu persatu Allah SWT maha mendengar. Suara siapa saja, yang ngomong siapa saja. Dalam bentuk apa aja suara. Dan Allah SWT juga mengetahui suara bijami'il lughat. Semua bahasa. Allah SWT maha mengetahui. Jadi apa? Tidak ada yang bisa menyibukkan dari pendengaran apa? Allah tidak tidak tersibuki dengan sebab mereka bersuara dengan begitu banyak, tidak tersibuki. Kenapa? Allah pasti maha mendengar. Dan Allah juga maha melihat. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ini di dalam surat Al-Mujadilah ya. Allah SWT mengatakan qad sami Allah, sungguh Allah mendengar kaulan, ucapan allati tujadiluka fi zawjiha, seorang wanita yang mendebatmu hai Rasulullah, hai Muhammad, fi zawjiha, di dalam membahas tentang suaminya wanita. Wa tashtaki ilallah, dan dia pun mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah maha mendengar tahawurakuma, perbincangan engkau dengan orang yang yang mendebatnya. Jadi di sini sababun nuzulnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika datang seorang wanita, yang wanita ini ingin berbicara kepada Rasulullah SAW tentang suaminya. Tentang suaminya. Kemudian Aisyah tidak mendengar. Aisyah tidak mendengar apa yang disampaikan oleh seorang wanita tadi yang mendebat Rasulullah tentang suaminya ini nih. Bagaimana sikap suaminya dan sebagainya. Jadi dia ngadu kepada Rasulullah SAW. Tapi Aisyah nggak tahu, nggak bisa dengar gitu. Maka Allah SWT mengatakan qad sami Allah, Allah yang mengetahui. Allah maha mengetahui. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar, basir lagi maha melihat. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala As-Sami Al-Basir, maha mendengar dan maha melihat, maka hendaklah bagi kita untuk berhati-hati dalam berucap, berbuat, berniat. Kenapa? Karena Allah SWT maha mendengar. Allah maha melihat. Allah maha mengetahui. Sehingga dengan demikian kita betul-betul berada dalam awasan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.